Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Yudha Firdaus dengan NIM 1220018 dan Kresna Bali Pangestu dengan NIM 122000986. Dalam video ini kami ingin mempresentasikan tugas statistika yang bertemakan menghitung derajat kemiringan dan keruncingan. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kemiringan distribusi data. Kemiringan distribusi data adalah derajat atau ukuran dari ketidakasimetrisan atau asimetri suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama simetris, yaitu menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit atau berkisar di satu titik. Yang kedua, miring ke kanan, yaitu mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga, ada miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Di bawah ini adalah grafik dari kemiringan distribusi data. Pengukuran kemiringan suatu distribusi data dapat diketahui dengan beberapa cara, antara lain: 1. Memperhatikan hubungan antara rata-rata hitung, median, dan modus. 2. Menggunakan koefisien Pearson. 3. Menggunakan momen ketiga. 4. Menggunakan kotak diagram garis. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. Yang pertama adalah rumus Pearson. Rumusnya ialah A 1 dibagi S buka kurung X bar dikurang modus, atau A sama dengan 3 bagi S buka kurung X bar dikurang median. Yang kedua ada rumus momen. Rumus momen dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Data tidak berkelompok rumusnya ialah A 3 atau derajat kemiringan sama dengan 1 dibagi NS 3 A akar 3 sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung akar 3. Data berkelompok rumusnya ialah A3 atau derajat kemiringan sama dengan 1 dibagi NS akar 3 sigma FI buka kurung MI dikurang X bar tutup kurung akar 3. Yang ketiga ada rumus Boole. Rumus ini menggunakan nilai kuartil A3 atau derajat kemiringan sama dengan kuartil ketiga ditambah kuartil pertama dikurang kuartil kedua dibagi kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Jika kuartil ketiga dikurang kuartil kedua sama dengan kuartil kedua dikurang kuartil pertama, sehingga kuartil ketiga ditambah kuartil pertama dikurang 2 kuartil kedua sama dengan 0, yang mengakibatkan A3 atau derajat kemiringannya sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring, maka ada 2 kemungkinan, yaitu kuartil pertama sama dengan kuartil kedua atau kuartil kedua sama dengan kuartil ketiga. Dalam hal kuartil pertama sama dengan kuartil kedua, maka derajat kemiringannya sama dengan 1. Dan untuk kuartil kedua sama dengan kuartil ketiga, maka derajat kemiringannya sama dengan -1. Berikut ini adalah contoh soal dan penyelesaian kemiringan distribusi data. Tentukanlah derajat kemiringan dan jenisnya dari data berikut: 8, 8, 3, 5, 4, 9, 4, 6, 8, 10. Pertama-tama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, yaitu 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 10. Maka rumusnya ialah X bar sama dengan 1 dibagi N sigma X sama dengan 1 dibagi 10 buka kurung 3 tambah 4 tambah seterusnya sampai data ke 10, hasilnya adalah 6,5. Diketahui di sini mediannya ialah 6 tambah 8 dibagi setengah sama dengan 7. Modusnya adalah 8. Standar deviasi diperoleh dari variansinya, yaitu S akar 2 sama dengan
sigma buka kurung X dikurang X bar akar 2 dibagi N dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 6,5 akar 2 tambah 4 kok dikurang 6,5 akar 2 dan seterusnya sampai data ke 10, lalu dibagi 10 dikurang 1, hasilnya ialah 8,83. Maka standar deviasinya adalah S sama dengan akar kuadrat S akar 2 sama dengan akar kuadrat dari 5,83 adalah 2,42. Derajat kemiringan data menurut Pearson adalah A sama dengan X bar dikurang modus dibagi S sama dengan 6,5 dikurang 8 dibagi 2,42, hasilnya ialah minus 0,62. Atau dengan cara lain yaitu A sama dengan 3 buka kurung X bar dikurang median tutup kurung dibagi S sama dengan 3 buka kurung 6,5 dikurang 7 tutup kurung dibagi 2,42, hasilnya juga sama ialah 0,62. Karena A bertanda negatif, maka distribusi data miring ke kiri. Derajat kemiringan data dengan rumus momen adalah A3 atau derajat kemiringan sama dengan sigma buka kurung X dikurang X bar akar 3 dibagi N S akar 3 sama dengan 3,65 akar 3 dikurang 6,5 akar 3 tambah 4 dikurang 6,5 akar 3 tambah seterusnya sampai data ke 10, lalu dibagi 10 dikali buka kurung 2,42 akar 3, hasilnya ialah 0,0635. Karena A bertanda negatif, maka distribusi data miring ke kiri. Derajat kemiringan data dengan rumus Boole adalah data terurut 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, 100, dan N sama dengan 13. Kuartil pertama sama dengan nilai ke 1 buka kurung 13 tambah 1 dibagi 4 sama dengan nilai ke 14 dibagi 4, hasilnya adalah nilai ke 3,5. Maka kuartil 1 sama dengan X3 tambah 0,5 buka kurung X4 dikurang X3 ialah 40 tambah 0,5 buka kurung 45 dikurang 40, hasilnya ialah 42,5. Kuartil 3 sama dengan nilai ketiga buka kurung 13 tambah 1 dibagi 4, maka nilai ke 42 dibagi 4 hasilnya ialah nilai ke 10,5. Maka kuartil ketiga sama dengan X10 tambah 0,5 buka kurung X11 dikurang X10 tutup kurung ialah 80 tambah 0,5 buka kurung 85 dikurang 80, hasilnya adalah 82,5. Data terurut sebagai berikut dan N sama dengan 13. Kuartil kedua sama dengan nilai kedua buka kurung 13 tambah 1 dibagi 4 sama dengan nilai ke-28 dibagi 4, hasilnya adalah nilai ke-7. Maka kuartil 2 sama dengan X7 tambah 0,0 buka kurung X8 dikurang X7, hasilnya adalah 60. Derajat kemiringan data dengan rumus Boole adalah A sama dengan kuartil 3 tambah kuartil pertama dikurang kuartil 2 lalu dibagi 3 kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, yaitu A 82,5 tambah 4,25 dikurang 60 dibagi 82,5 dikurang 42,5, yaitu 65 dibagi 40, hasilnya ialah 1625. Karena A bertanda positif, maka distribusi data miring ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Rida Firdaus. NIM saya 122000188. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kresna Bayo Pangestu yang berjudul Menghitung Data Kemiringan dan Keruncingan. Di sini saya akan membaca keruncingan data. Pengertian keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data. Keruncingan distribusi data adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan. Yang pertama itu 1. Leptokurtis. Leptokurtis yaitu distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua, mesokurtis. Mesokurtis yaitu distribusi data yang puncaknya normal. Platykurtis. Platykurtis yaitu data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Di sini ada grafik keruncingan distribusi data. Di sini saya akan membaca rumus untuk menghitung keruncingan distribusi data. Derajat keruncingan distribusi data A4 dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Di sini ada 2 data untuk menghitung keruncingan. Di sini pertama ada data tidak berkelompok. Rumus dari data tidak berkelompok itu ada A4 sama dengan 1/ns pangkat 4 sigma xi dikurangin x bar pangkat 4. Dan di sini ada data berkelompok. Rumus data berkelompok itu yaitu A4 sama dengan ins pangkat 4 sigma fi mi dikurangin x bar pangkat 4. Di sini ada keterangan dari rumus data tidak berkelompok dan data berkelompok. A4 adalah derajat keruncingan. Xi adalah nilai data ke I. X adalah nilai rata-rata hitung. Fi adalah frekuensi kelas ke I. Mi adalah titik tengah kelas ke I. S adalah simpanan baku. M adalah banyaknya data. Jika A4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data disebut mesokurtis. A4 lebih besar dari 3, distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Dan A4 lebih kecil dari 3, distribusi keruncingan data disebut platykurtis. Contoh soal keruncingan. Di sini ada contoh soal keruncingan data, yaitu tentukanlah derajat keruncingan dan jenisnya dari data berikut. 8,8, 3,5, 4, 9,4, 6, 8, dan 10. Jawabnya, data terurut 3,4, 4, 5, 6, 8, 9, 10, maka diperoleh X bar adalah X bar adalah 1/n, sigma X adalah 1/10. 3 plus 4 plus titik-titik plus 10 sama dengan 6,5. Standar deviasi diperoleh dari variansinya yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma X dikurangin X bar pangkat 2 per N min 1 adalah 3 dikurangin 6,5 pangkat 2 plus 4 dikurangin 6,5 pangkat 2
plus titik-titik plus titik-titik. 10 dikurangin 6,5 pangkat 2 per 10 min 1 sama dengan 5,83. Maka standar deviasinya adalah S sama dengan akar S pangkat 2 adalah akar 5,83 yaitu 2,42. Derajat keruncingan data dengan rumus momen adalah A4 sama dengan sigma X dikurangin X bar pangkat 4 per NS pangkat 4 sama dengan 3 dikurangin 6,5 pangkat 4 plus 4,4 dikurangin 6,5 pangkat 4 plus titik-titik plus titik-titik dikurang 10 dikurangin 6,5 pangkat 4 per 10 kali 2,42 pangkat 2. Di sini kenapa ada hasil 2,42? Karena di sini NS-nya itu karena di sini S-nya itu dapat dari hasil, maka hasil standar deviasinya yaitu 2,42. Jadi derajat keruncingan data dengan rumus momen adalah di sini S-nya itu memakai hasil data standar deviasinya yaitu 2,42 per 4 adalah 150 per 0,625 plus 39,0625 plus 39,0625 plus 5,0625 plus 0,0625 plus 5,0625 plus 5,0625 plus 5,0625 plus 3,0625 plus 150,625 dibagi 34,972. Hasilnya itu 1,2760. Karena A kurang dari 3, maka distribusi keruncingan data disebut Platy-Curtis. Contoh soal berikut yang terdahulu diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini ada contoh soal keruncingan data, tetapi di sini memakai dengan tabel. Derajat keruncingan data kelompok dengan rumus momen. Di sini ada tabel momen, di sini ada tabel modal, frekuensi, titik tengah, M dikurangin X bar pangkat 4, dan F dikali M minus X bar pangkat 4. Nah, di dalam tabel ini ada angka-angka untuk menghitung data keruncingan dengan rumus momen. Maka derajat keruncingan data kelompok dengan rumus momen adalah A4 sigma F M dikurangin X bar 4 per NS sama dengan 451.745,243 per 40 dikali 14,410. Karena A-nya kurang,
3. Maka distribusi keruncingan data disebut Platykurtis. Di sini ada contoh Platykurtis. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya yang kurang atau tidak sopan. Dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.